Untuk contoh kasus 2, ini masih sama dengan contoh 1, yaitu tentang produser dan consumer. Yang berbeda adalah buffer yang digunakan sekarang finite atau bisa penuh. Dan buffer yang sebenarnya memang bisa penuh. Kapasitasnya terbatas. Kemudian buffer ini dianggap seolah-olah seperti circular buffer. Circular buffer itu indeksnya mulai dari 0, nanti terakhir itu nyambung lagi dengan 0. Jadi seperti circular atau lingkaran seperti ini. Jadi kalau di memori atau RAM, buffer itu ditaruh di memori alamat sekian sampai sekian. Misalnya alamat 100 sampai 200 misalnya. Maka seolah-olah secara logik di situ setelah 100 kemudian bertambah 101, 102 dan terakhir 200, maka setelah 200 dia kembali lagi nyambung ke 100, alamat 100. Secara logik seperti itu, walaupun secara fisik dia letaknya berbeda. Secara logik dia seolah-olah seperti circular. Ya, seperti itu circular buffer atau buffer yang digunakan. Jadi ada batasannya. Kemudian ada pointer in dan out untuk menunjuk lokasi terakhir yang siap untuk diisi data dan lokasi terakhir yang siap untuk diambil datanya. Nah, di contoh kasus yang kedua ini, permasalahan yang ada di contoh kasus 1, yaitu buffer hanya boleh diakses oleh satu proses dalam satu saat, itu tetap berlaku. Kemudian masalah yang kedua, ketika buffer kosong, konsumer tidak boleh mengambil data, itu juga berlaku. Jadi kasus di contoh kasus 1 itu tetap sama. Di contoh kasus 2, tambahannya adalah ketika buffer penuh, produser nggak boleh mengakses. Itu baru ya. Jadi ada 3 masalah yang harus disolusikan. Nah, ini gambaran buffer ya. Bedanya adalah buffernya bisa penuh. Nah, cara aksesnya hampir sama seperti yang di contoh sebelumnya ya. Ini juga solusi tanpa semapur. Ya. Kita lewat solusi dengan programming biasa. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa permasalahan pertama yaitu hanya satu proses yang boleh mengakses buffer dalam satu saat. Ini yang harus diterapkan aturan ini. Ingat, jangan sampai ada pengaksesan buffer bersamaan lebih dari satu proses. Kemudian kita tadi sudah lihat untuk solusi kasus 1 digunakan variabel semapur S dengan nilai awal 1 ya. Di mana itu ditaruh sebelum dan sudah mengakses buffer. Jadi misalnya di bagian produser ini ada sebelumnya sembit, setelahnya sinyal dengan variabel misalnya S. Apakah harus hurufnya S? Tidak harus. Ya. Boleh aja ini huruf X, boleh. Asalkan nilai awalnya ini yang penting. Kemudian di consumer, ini harus sama. Kalau tujuannya untuk melindungi buffer yang sama, maka variabel semapurnya harus sama. Kalau di sini contohnya S. Ya. Maka kalau di consumer ini pakai huruf X, sementara di produser S, ya itu juga tidak berlaku. Ini gagal, ya. Nanti buffernya bisa diakses. Jadi harus sama nih nilai variabel semapurnya. Ini ya, ini yang pertama solusinya dengan ini. Yang kedua, tidak boleh ada produksi ketika buffer penuh. Nah, yang dicegah adalah produser sekarang. Nah, di sini nanti akan digunakan variabel semapur E, di mana E itu nilai awalnya adalah sesuai dengan kapasitas buffer.
Ini misalnya, karena yang ingin dicegah itu adalah produser, maka ditaruhnya di awal nih, di bagian produser, semafor dengan variabel E. Dan same bit, ya, bukan save sinyal. Oke, jadi ditaruhnya di awal bagian produser, karena untuk mencegah produser mengakses buffer yang penuh. Jadi nilai awalnya pasti bukan 0 ya, kalau 0 malah nggak jalan. Bisa nggak 1? Ya bisa, ya kalau buffernya hanya 1 daya tampung. Kemudian same bit di sini harus ada pasangannya, yaitu di bagian consumer. Ditaruhnya di baris akhir nanti. Jadi produser ini baru bisa jalan kalau sudah dapat sinyal dari consumer, yaitu setelah consumer mengambil data sehingga ada tempat di buffer. Jadi seperti ini ya blok diagramnya, cara naruhnya. Kemudian masalah yang ketiga adalah consumer tidak boleh mengakses buffer yang kosong. Maka di sini digunakan variabel semafor n ya, sama seperti di contoh kasus 1. Nah, karena yang mau dicegah itu adalah consumer, maka ditaruhnya di paling awal nih baris consumer di sini, yaitu semafor dengan variabel n. Nah, di sini nilai awalnya 0. Kenapa? Karena buffernya kan masih kosong. Ya. Kalau kosong dia nggak boleh jalan. Kan? Kalau yang produser tadi, semafor E itu nggak boleh 0. Tapi kapasitas buffernya ada berapa. Ya. Nah, ini pasangannya yang di sini. Di bagian produser, baris akhir ini ada same sinyal N. Jadi seperti itu skematiknya ya, programnya. Kemudian ini kalau digambarkan ya alurnya. Jadi yang produser ini ngecek, kalau mau jalan ngecek buffernya penuh apa enggak. Ya, kalau penuh dia terlock di sini. Sampai kapan? Sampai ini ada sinyal dari consumer. Baru bisa naruh data. Yang consumer ketika mau ngakses buffer dia cek buffernya kosong apa enggak. Kalau kosong dia terblok. Sampai kapan? Sampai ada sinyal nih dari produser bahwa sudah ada data di buffer. Jadi ini ya saling memberi sinyal. Nah, ini solusinya. Setelah digabungkan di sini ya. Ada 3 variabel semafor S, N, dan E. Kemudian size of buffer, ukuran buffernya didefinisikan. Jadi semafor E ini sama dengan ukuran buffer, daya tampungnya berapa. Ini ada nilainya ya. Nilainya di sini nanti diisi berapa. Nah, apakah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang jelas nggak boleh 0. Nah, data tadi sudah tahu ya, variabel S untuk melindungi critical exception itu juga harus 1. Kemudian semafor dengan variabel N ini untuk mencegah consumer mengakses buffer yang kosong. Nah, sehingga kita lihat di bagian producer, ini ada satu baris program yang ngecek. Ada tempat nggak di buffer, yaitu variabel semafornya. Jadi kalau producer jalan, buffernya masih ada tempat, dia langsung masuk. Ya. Kalau misalnya tadi isinya 2, maka setelah ini dijalankan jadi 1. Kemudian sampai S, S-nya 1 jadi 0, maka dia mengakses buffer, naruh data. Kalau saat itu consumer mau jalan, nah, dia dicegatnya di sini. Karena N-nya masih 0, dia tercegat di sini ya, nggak bisa lanjut. Sampai kapan? Sampai produser yang selesai naruh data, dia jalankan same sinyal S, S-nya jadi 1 kembali, dan same sinyal N. Nanti setelah inilah consumer baru bisa lanjut ya dengan jalankan same bit S. Karena S-nya sudah 1, maka dia bisa mengakses. Kemudian setelah ambil data, dia kirim sinyal
dengan variabel E, sehingga kapasitas buffer tambah lagi 1 ya. Karena send sinyal, maka E-nya plus 1. Jadi ini solusinya untuk mengatasi 3 permasalahan tadi. Sudah yang mau ditanyakan? Ini penelusuran dengan urutan produser, consumer. Nah, di sini consumer setelah ngambil data kedua, dia nyoba ngambil lagi, maka dia terblok. Kemudian produser jalan, produser lagi. Oh ya, di sini perhatikan E-nya 2 ya. Jadi daya tampung buffernya hanya 2. Sehingga ketika produser 2 kali naruh data, ketika dia nyoba jalan lagi, maka dia terblok di sini. Karena kapasitas buffernya hanya 2 dan dia sudah naruh data 2 buah. Artinya penuh. Maka ketika produser nyoba jalan lagi, dia terblok. Sampai kapan? Sampai consumer jalan. Tadi consumer kan sempat terblok di sini kan. Dia dibebaskannya di sini, sinyal F ini. Ya. Ini, di send with N. Nah, ini terbebaskannya di send sinyal N. Yang consumer bebas. Sehingga ketika produser ini terblok, consumer lanjutkan baris program berikutnya. Nah, di sini produser terbebaskan ya. Send with N. Demikian seterusnya, jadi terbukti program tadi cukup aman. Oke, kita skip ya. Nah, ini plus minus penggunaan semafor. Salah satu kekurangannya adalah ini cukup merepotkan programmer karena bagian program yang memuat semafor itu bisa di banyak tempat, bisa tersebar. Nah, itu pengecekannya yang mungkin agak merepotkan. Ini salah satu kelemahan ya penggunaan semafor. Kemudian sebenarnya ada solusi yang disebut dengan modul monitor. Ini tujuan utama sebenarnya mengatasi kekurangan semafor ini. Namun di materi sisap ini kita juga skip ya, tidak kita bahas ya. Jadi bagi yang nanti berminat silahkan untuk telusuri ya. Ini masih sama ya, panjang ini, cukup panjang ini materinya ya. Kita skip dulu, soalnya nanti ada yang bertanya ya. Kita langsung masuk yang materi harus dikuasai. Nah, message passing.